Ismander Rahil. Terima kasih. Baik dari sekian, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mahyudin yang memberikan kesempatan kita hari ini untuk bersama-sama dengan adik-adik dari Pramuka SMA Negeri 3 Rambah Hilir atau Semandel Rambah Hilir. Yang nggak boleh kalau punya sakit mandel. Ada sekalian, pada siang ini, dalam sore ini adalah waktunya paling suka ngantuk. Jadi kakak pilihkan nanti materinya sangat sedikit sekali, karena kakak yakin ada ini semua pasti punya handphone. Kalau punya handphone, yang nggak punya data, kasihan deh. Kalau ada data, tinggal klik sejarah kepanduan dan pramuka Indonesia, pasti dia keluar, materi kakaknya pasti keluar, karena sudah ada di internet. Mbak Gogil pasti jawab, pasti kasih tahu deh. Cuman apa? Hanya kalau adik baca sendiri mungkin kurang enak, tapi kalau disampaikan dengan cara ketawa-ketawa mungkin akan bisa lebih bisa menerima. Baik adik sekalian, tadi Pak Mahyudin telah menyampaikan bahwa nama kakak adalah Mahdor Bakri. Sebetulnya Mahdor aja, Bakri itu nama ayah. Kenapa bikin nama ayah? Kita sebagai seorang anak harus bangga punya orang tua. Ya. Walaupun orang tua kita tukang motong, kita harus bangga punya orang tua kita. Biarpun orang tua kita tukang dodos, alhamdulillah masih ada orang tua, ya kan? Artinya kita sebagai anak harus bangga punya orang tua dan senantiasa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan kita semua lama bersama orang tua, karena kakak rasakan kakak 10 tahun yang lewat kehilangan orang tua laki-laki. Sekitar 4 bulan yang lewat kehilangan orang tua perempuan, baru terasa bahwa punya orang tua itu dengan umur kakak 51 tahun masih perlu orang tua. Apalagi ada adik yang masih muda-muda ini. Nama Mahdor SAG, lahir di Pasir Pinang. Ada yang lahir di Pasir Pinang? Ada. Lahirnya Pasir Pinang, dulu kampung sangat kecil sekali dulu, sekarang udah bagus. Dulu sangat kecil sekali. Itu ada nomor handphone, tinggal sekarang di Sungai Mojai, Marabusung. SD di SD 13 dulunya, sekarang SD 002, kakak kamarnya dari situ. Kemudian MTS-nya ada MTS Marumbai, sekarang itu tempatnya Puskesmas. Kemudian Madrasah Aliyah kakak di Pekanbaru. Kemudian IAIN Suska Pekanbaru. Itu secara singkat. Kemudian di Pramuka. Di Pramuka kegiatan yang pernah diikuti ada beberapa kali perkemahan. Kalau ada lihat Pertikara itu adalah perkemahan Pramuka Saka Bayangkara tingkat nasional di Medan. Akhir adalah panitia perkemahan Wirakarya tingkat nasional di Pekanbaru. Kemudian di Pramuka pertama sekali adalah pernah jadi Dewan Adat. Ya, ada tahu Dewan Adat? Di Ambal itu ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada beberapa divisi, ada Dewan Adat. Kalau di polisi namanya Propos, kalau di Pramuka namanya Dewan Adat. Yang kedua, di semester 3 kuliah kakak sudah jadi ketua Dewan Acara Suska, IAIN Suska Pekanbaru. Kemudian pada Remunan Nasional ke-7 kakak adalah Pinkon Remunan Nasional dari Riau waktu itu. Kemudian keseluruhan itu semua tidak ada apa-apanya kalau kakak tidak bisa menyampaikan ilmu yang kakak punya kepada adik-adik sekalian. Kita lanjutkan. Media sosial kakak ada Facebook, itu yang sana ada. Kemudian ada IG, kemudian ada YouTube. Kemarin sudah ambil monet, tapi ternyata ada yang hacker sehingga dikurangi subscribe-nya jadi 500 dan sekarang tinggal 444 kalau tidak dari malam.
cuman kakak akan lanjutkan lagi terus. Untuk apa ini? Adalah untuk sarana komunikasi dengan teman-teman kita yang ada di luar, dengan sanak keluarga, kemudian komunitas-komunitas pramuka di beberapa grup di teman-teman sekolah. Kemudian lanjutkan ke materi kita adalah sejarah kepanduan dunia. Hadirin sekalian, kakak lupa. Latihan, siap, gerak. Sebelum kita mulai acara materi sejarah kepanduan dunia, marilah kita berdoa agar mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, bahwa kita tahu dan kita semua memakai baju seragam yang sama. Bajunya apa? Baju pramuka. Warnanya adalah coklat muda dan celananya coklat tua, atau roknya coklat tua. Tapi bukan berarti kita ini adalah makanan semut. Kenapa? Karena coklat itu semut paling suka. Tapi kita adalah pramuka, kepanduan dan terstruktur dari dunia sampai ke gus depan. Di pramuka awalnya itu adalah namanya itu ketika masuk Indonesia pertama sekali itu bukan pramuka namanya, bukan juga pandu, namanya Scott. Nah, apa nih pramuka? Pramuka itu awalnya bukanlah berseragam seperti kita sekarang ini. Pramuka itu adalah waktu itu adalah bagaimana Baden Powell menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa enaknya di alam bebas. Beliau menceritakan tentang dia menjadi pasukan tentara yang bertugas di Afrika Selatan, bagaimana bisa bertahan hidup di sana, kemudian hati senang. Jadi tidak ada dongkol, kalau suruh masuk ruangan nggak dongkol, tapi dia jadi happy. Itulah ilmu yang ditanamkan oleh Baden Powell. Dulu di baju putri itu ada dulu logonya itu. Namanya kalau yang sekarang itu yang Putra adalah WOSM, adalah organisasi pramuka putra sedunia. Dulu ada Girgait. Girgait itu adalah organisasi putri kepanduan sedunia. Ini kita lanjut saja karena tadi janji, karena akan biasa kita lihat di Google bisa. Kemudian pada tahun yang sama maka diberikanlah penghargaan kepada Baden Powell menjadi Bapak Pandu Dunia. Siapa namanya? Lord Baden Powell atau yang tadi? Robert Stephen Smith Baden Powell. Kemudian beliau lahir tanggal 22 Februari 1957. Kemudian itulah sekelumit tentang apa yang kita sebut dengan sejarah pramuka dunia. Jadi yang perlu kita simpulkan dalam materi kita adalah pertama, siapa Bapak Pramuka Sedunia atau Bapak Pandu Dunia adalah Baden Powell. Kita singkat dengan BP. Apa nama pertamanya? Scotty Corboy. Kemudian siapa untuk yang putri apa nama organisasinya? Girgait. Girgait adalah organisasi pandu putri dunia. Kemudian secara tidak langsung yang jadi akan mulai masuk ke Indonesia. Ini adalah Bapak Pramuka Indonesia. Dari setelah berkembangnya kepanduan itu di dunia, di Inggris itu pertama, kemudian sangat cepat perkembangannya di negara-negara di negara Belanda. Pada saat yang sama, Indonesia dijajah oleh Belanda. Walaupun Belanda ngaku bilang tidak pernah menjajah, tapi menjadi pedagang di Indonesia, mengambil rempah. Tapi kita sering bilang namanya beliau menjajah Indonesia.
Kemudian masuklah kepanduan di Indonesia itu kita kenal namanya penyebutannya dengan sebutan Padpinder. Akhirnya pada beberapa tahun kemudian Belanda melarang Indonesia menggunakan pandu, istilah pandu itu jadi Padpinder. Akhirnya oleh Pak Jenggot, ya, oleh Pak Agus Salim itu, Kiai Haji Agus Salim, ditukarlah namanya menjadi pandu atau kita sebut dengan kepanduan. Selanjutnya Gerakan Pramuka juga berperan di dalam mensukseskan Kongres Pemuda yang kita sebut dengan 28 Oktober itu. Ini adalah tokoh-tokoh pandu putri kita untuk terbentuknya pandu putri di Indonesia menjelang kedatangan Lady BP ke Indonesia pada tahun 1958. Pertepatan pada saat itu adalah diadakan Jambore Asia Pasifik. Kemudian hasil seminar yang diadakan di Tugu Bogor pada tanggal 21 sampai 24 Januari 1957, maka diresmikanlah Hamengkubuwono menjadi Bapak Pramuka Indonesia dengan sebutan Pramuka dengan istilah namanya Bapak Pandu Indonesia, Bapak Pramuka Indonesia. Ini sejak hari 14 Agustus kita sebut dengan Hari Pramuka. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun 61. Jadi kalau pada 14 Agustus kemarin kita sudah berusia 60 berapa tahun? 14 Agustus sampai dengan 23. Selamat Hari Pramuka yang kemarin. Itu pramuka. Pramuka itu adalah mewujudkan manusia yang bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia lebih baik. Itu yang diinginkan dari pramuka. Kemudian pramuka itu adalah pendidikan karakter. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa pramuka itu adalah pendidikan karakter. Yang pertama, karakter yang adalah sifatnya adalah religius. Apa itu religius? Taat keagamaan. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Oh, kok jalan sendiri dia? Kecepatan dia. Dia lebih ngerti mau cepat daripada kita. Yang keempat adalah cinta tanah air. Kelima adalah kreatif. Kemudian keenam bersahabat. 7 kerja keras. Yang ke-8 mandiri. Dari 8 inilah akan tercermin daripada adik-adik sekalian nanti. Apa contohnya? Di dalam belajar, kemudian kita masih agamanya bagaimana? Kemudian disiplin nggak kita? Punya tanggung jawab nggak kalau bisa diberikan tanggung jawab? Kemudian sampai 8 itu kita bisa sampai kita mandiri. Dari ini semua, inilah yang diharapkan oleh pramuka kepada kita sebagai anggota pramuka. Apabila kita tidak tergambar dari 8 ini minimal, bahwa kita belum menjadi anggota pramuka yang utuhnya. Yang terakhir, kita pramuka yang terakhir. Adik-adik kata harapkan untuk perubahan diri. Begitu ada keluar dari rumah 5 menit pertama. Ini amalan atau kebiasaan nanti akan ada rasakan setelah 3 bulan. Dan begitu keluar dari rumah mau pergi sekolah, 5 menit pertama di atas Honda, begitu lihat ada orang mau ke ladang, bawa barangan mau ke ladang, doakan dia, ya Allah, lapangkan atau jadikan hasil tani bapak yang mau ke ladangnya atau ibu yang mau ke ladang ini. Tidak sampai 5 menit atau 5 orang saja, 5 orang yang ditemu. Pas lewat depan kedai, ya Allah, kedai orang ini hari ini diberikan orang belanja yang banyak. Sampai 5 kali aja, sampai ada berangkat, terus sampai pulang lagi nanti. Ya. Amalkan ini 3 bulan, yaitu ada rasakan bagaimana dengan kita. Kita akan temukan tantangan dan kemudian orang yang nggak kenal aja negur kita, apalagi orang kenal gitu.
Adik amalkan ini, teman, setelah 3 bulan terasa enak, dihentikan bukan? Nah, ini semua biasanya akan terjadi pada kita mendapatkan rezeki yang tidak jangan sangka, orang semuanya. Ada pun orang mau niat baik sama kita, tapi pas dilaksanakan tidak jadi dan sebagainya. Coba ada yang dilaksanakan ini, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan bagi kita semua, mendoakan orang lain akan lebih baik. Saya sekalian, kakak bahagia sekali hari ini kakak ketemu sama adik yang ada bisa berapa orang semua? Kami evaluasi Pak kami sana. Ada berapa orang semuanya? 200. Berapa ratus? Kurang. Bayu. Kurang 138, lebih 350. 338 orang. Banyak sekali ya. Apalagi katanya apabila ada doa 40 orang saja dijabah oleh Allah, ini doa 300 orang. Nah, mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah, kemudian sayang pada orang tua, taat pada agama, dan berbakti untuk nusa dan bangsa. Kita tutup pertemuan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.